Oke, selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini, Bapak mau menjelaskan mengenai kegiatan matematika yang akan kita lakukan di hari ini. Ya. Nah, yang pertama, Bapak ucapkan selamat bagi yang formatif 2 kemarin mendapatkan nilai 100, sehingga tidak perlu lagi mengikuti retest dalam formatif 2. Ya. Nah, yang udah dapat nilai 100 nanti bisa langsung memulai sumatif matematika di hari ini. Dan yang belum mendapatkan 100 berarti tetap harus ikut retest yang soalnya Bapak akan lampirkan. Nah, untuk sumatif kali ini yang pertama, kalian diminta untuk mengumpulkan data dari 10 orang atau 10 responden. Nah, ini boleh dari orang tua, boleh dari saudara, boleh dari teman. Nah, untuk mencari ini, kalian bisa melalui chat atau pesan pribadi, ya. Jadi tidak usah harus keluar rumah seperti itu. Nah, data yang kalian bisa cari macam-macam, misalnya mengenai ukuran sepatu teman kalian, atau misalnya mengenai ukuran baju, bulan lahir, ya, dan lain-lain. Nah, setelah kalian dapat datanya minimal 10 orang, baru kalian buat tabel. Misalnya di sini Bapak contohkan ada tabel untuk ukuran sepatu, ya. Di sini ada yang ukuran 37 ada 3 orang, terus 38 ada 2 orang, yang 39 ada 4 orang, dan 40 ada 1 orang. Nah, ini kalau kita total semuanya nanti ada 10. Nah, setelah kalian buat tabel ini di HVS, barulah kalian membuat diagram batang dan diagram garis. Nah, jangan lupa dalam pembuatan diagram batang dan diagram garis, kalian harus sertakan penjelasannya. Mana yang termasuk jumlah orang dan mana yang misalnya kalian pakai seperti Bapak contohkan tadi tentang ukuran sepatu. Ya, ukuran sepatunya di mana. Nah, terus jangan lupa sebelah kiri dari tabel itu dia harus merupakan frekuensi atau banyaknya jumlah siswa. Nah, berikutnya kalau itu target untuk hari ini selesai. Jadi kita akan kerjakan sumatif di hari ini dan di hari Senin. Di hari ini dan hari Selasa karena besok memang sudah jadwalnya libur. Jadi tidak ada home learning hingga hari Senin. Nah, baru berikutnya kalau memang sudah selesai bisa langsung dilanjutkan lagi untuk berikutnya membuat diagram lingkarannya. Nah, tapi Bapak ingatkan untuk kali ini bersamaan juga dengan banyaknya anak-anak yang mendapat nilai formatif 2 di bawah KKM. Kenapa banyak itu? Karena tidak membaca soal dengan teliti. Jadi di soal formatif 2 dan juga yang akan berlaku juga di sumatif ini dalam pembuatan diagram lingkaran, yang pertama kalian diminta untuk membuat atau mencari besar sudut dalam diagram lingkaran. Selain besar sudut, kalian juga mencari persentasenya. Ya, nanti Bapak akan lampirkan juga kalau misalnya kesulitan dalam melihat, ya. Nah, ini contohnya yang di formatif 2 kemarin, ya. Jadi yang pertama dicari bisa dari persentasenya. Berapa? Yang pertama ada di sini ada 8, berarti misalnya orang tersebut yang suka ekskur berenang, baru total keseluruhannya berapa? Ada 40 orang, berarti 8 per 40. Nah, karena persentase yang dicari berarti 8 per 40 dikali 100. Nah, lalu untuk mencari derajatnya sama, 8 per 40. Tapi ingat, dalam satu lingkaran penuh itu ada 360 derajat. Jadi dikali 360. Nah, setelah jadi 20%, maksudnya setelah jadi persentase dan derajat kalian sudah hitung semua, ya, barulah kalian buat diagram lingkarannya. Ya. Jadi jangan cuman mencari persentasenya saja atau hanya mencari besar sudutnya saja, tapi juga tapi dua-duanya itu juga dicari. Kemudian baru kalian buat diagram lingkarannya. Karena itu ada poinnya masing-masing. Ya, begitupun untuk yang akan perbaikan formatif 2 yang soalnya Bapak akan berikan sama. Kalian buat 2 yang berbeda. Ya, yang mencari besar sudut dan juga mencari persentasenya berapa, ya. Nah, Bapak harap di perbaikan formatif ini bagi yang retest yang nilainya di bawah 100 dan bagi yang
akan memulai sumatif dapat mengerjakannya dengan baik sehingga tidak ada lagi kesalahan. Nah, berikutnya juga yang cukup menjadi catatan, jangan lupa untuk menuliskan cara bagaimana kalian mencari atau mendapatkan jawaban itu dengan lengkap. Tidak langsung tiba-tiba hasilnya 72 derajat, 32 derajat misalnya, atau 30%, itu dapat dari mana. Jadi jelaskan dulu dengan lengkap cara mencarinya. Kalau memang seperti di diagram lingkaran memang harus dicari besar sudut dan persentasenya. Oke, selamat mengerjakan. Semoga sukses hari ini. Tuhan Yesus memberkati.